Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fitriani Amda. Saya dari kelas 12/7 akan menjelaskan tentang materi rangkaian seri paralel dan majemuk. Untuk pertanyaannya, yang pertama tentukan hambatan total rangkaian, yang kedua tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan atau R2, yang ketiga tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor ketiga atau R3. Jadi 1 per R 8,4 ohm sama dengan 1/8 ohm ditambah 1/4 ohm sama dengan hasil di bagian bawahnya itu kita samakan penyebut yaitu 8 ohm. Jadi di atasnya itu 1 tambah 2 itu hasilnya 3/8 ohm. Nah, untuk mencari hambatan 8,4 ohm kita balikan saja ini jadi 8 ohm per 3. Hasil dari 8 ohm dibagikan 3 itu hasilnya 2,67 ohm. Untuk mencari R total sama dengan 5 ditambah 2,67 ohm sama dengan 7,67 ohm. Jadi untuk hambatan total pada rangkaian 7,67 ohm. Kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 5 ohm sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor pengganti 8 ohm dan 4 ohm atau resistor 2,67 ohm. Sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor pengganti atau resistor total. Untuk kuat arus listrik 5 ohm sama dengan kuat arus listrik 8,4 ohm sama dengan kuat arus listrik total sama dengan V total dibagi R total sama dengan 6,0 volt dibagi 7,67 ohm, hasilnya itu 0,78 ampere. Kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 8 ohm tidak sama dengan yang mengalir melalui resistor 4 ohm. Akan tetapi, jika dijumlahkan sama dengan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 5 ohm atau resistor pengganti. Jadi, kuat arus listrik pada 8 ohm sebanding dengan kuat arus listrik /4 ohm sama dengan V bagi 8 ohm banding V bagi 4 ohm sama dengan 1/8 banding 1/4 sama dengan 1/2. Setelah itu kita mencari satu-satu. Untuk kuat arus listrik 8 ohm sama dengan 1/3 dikalikan I total. I totalnya tadi 0,78 ampere dan hasilnya itu 0,26 ampere. Untuk I 4 ohm sama dengan 2/3 dikali dengan I total yaitu 0,78 ampere menghasilkan 0,52 ampere. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pertama hambatan total pada rangkaian yaitu 7,67 ohm. Yang kedua kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan R2 atau 8 ohm yaitu 0,26 ampere. Dan yang ketiga kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan atau R3 ohm yaitu 0,52 ampere. Jadi selanjutnya yaitu tentang materi rangkaian majemuk. Soalnya yaitu tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 8 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm pada rangkaian di bawah ini. Untuk menjawab soal berikut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, di sini dimisalkan loop 1 atau loop sebelah kiri ini dengan searah dengan arah putaran jarum jam. Sedangkan loop 2 di sebelah kanan dengan arah berlawanan arah putaran jarum jam. Dan yang kedua, dimisalkan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang 1 atau cabang kiri yang di sebelah sini bernama I1. Di sini I1, I1, I1. Nah, untuk kuat arus listrik yang mengalir pada titik cabang kedua yang ini atau di sebelah kanan dinamakan I2, 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 I2 dengan arah yang berlawanan arah jarum jam atau searah dengan putaran arah loop 2. Dan kuat arus listrik yang mengalir pada cabang ketiga itu yang ke ini dimisalkan bernama I3 dengan arah menuju ke bawah. Yang ketiga, terapkan hukum Kirchhoff pada masing-masing loop untuk membangun dua
dua persamaan linear dua variabel diperoleh sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk mencari sigma E di sini sudah saya letakkan min 9 kurang 3. Pada gambar, min 9 di sini positif dan 3 di sini positif juga. Kenapa di sini saya meletakkan negatif? Karena di sini energinya itu bermuatan negatif dan dia searah putaran arah jarum jam. Nah, begini. Di sini juga negatif, makanya di sini ditaruh negatif 9 kurang 3. Nah, ditambah IR-nya itu ini 0,5 ohm ditambah 8 ohm, maka I1-nya itu 8,5. Untuk I3-nya 4 ohm ditambah 0,5 ohm. Makanya di sini ditambah 4,5 I3 sama dengan 0. Atau 8,5 I1 ditambah 4,5 I3 sama dengan 12. Telah ditemukan persamaan yang pertama. Selanjutnya pada loop kedua, kita menggunakan persamaan sama yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya di sini positif 9 dikurang 3 ditambah sigma IR-nya 6,5 I2 ditambah 4,5 I3 sama dengan 0. Atau 6,5 I2 ditambah 4,5 I3 sama dengan negatif 6. Telah ditemukan persamaan kedua. Nah, karena persamaan 1 dan persamaan 2 di sini terdapat perbedaan, yaitu di bagian sini I1 dan di sini I2, di sini I3 sama-sama, maka langkah selanjutnya itu melakukan substitusi persamaan I2 sama dengan I3 dikurang I1 ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu yang ini. Dan diperoleh untuk persamaan kedua seperti ini bentuknya, langsung saja 6,5 dikali I3 sama dengan 6,5 I3, 6,5 dikali negatif I1 menghasilkan negatif 6,5 I1 ditambah 4,5 I3 sama dengan negatif 6. Ini langsung saja ini diturunkan, negatif 6,5 I1. Nah, yang sama kita jumlahkan menghasilkan 11 I3 sama dengan negatif 6. Nah, telah ditemukannya persamaan ketiga. Selanjutnya, gunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai dan arah dari I1 dan I2. Kita menggunakan persamaan pertama dan persamaan ketiga. Persamaan pertama yaitu 8,5 I1 ditambah 4,5 I3 sama dengan 12. Untuk persamaan keduanya, untuk persamaan ketiganya yaitu negatif 6,5 I1 ditambah 11 I3 sama dengan negatif 6. Kita harus mencari yang sama-sama saling menghabiskan. Makanya di sini dikali 11, ini dikali 4,5. 11 dikali 8,5 I1 menghasilkan 93,5 I1. Nah, 11 dikali 4,5 I3 hasilnya 49,5 I3. 11 dikali 12 hasilnya 132. Nah, selanjutnya di bawah 4,5 dikali negatif 6,5 menghasilkan negatif 29,25. 4,5 dikali 11 hasilnya 49,5 I3. 4,5 dikali negatif 6 hasilnya itu negatif 27. Nah, di sini langsung saja dikurangkan. Ini sama-sama habis, jadi kita coret. Tersisa I1, dijumlahkan I1. 93,5 ditambah, di sini hasilnya tambah karena negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Nah, ditambah 93,5 ditambah 29,25 hasilnya itu 122,75 I1. Nah, ini juga negatif ketemu negatif hasilnya positif, jadi 132 ditambah 27 hasilnya 159. Nah, di sini I1 sama dengan 159 dibagi 122,75, maka hasil I1 sama dengan 1,3 ampere. Setelah mendapatkan I1, substitusi I1 sama dengan 1,3 ampere ke persamaan pertama atau ke persamaan 1. Persamaan 1 seperti ini bentuknya, langsung saja dimasukkan
8,5 dikali 1,3 ditambah 4,5 I3 sama dengan 12. 8,5 dikali 1,3 itu hasilnya 11,05 ditambah 4,5 I3 sama dengan 12. 11,05 nya itu pindah menjadi 4,5 I3 tambah 12 kurang 11,05, hasilnya 0,95. Nah, di sini kita cari I3-nya, 4,5-nya pindah menjadi I3 sama dengan 0,95 dibagi 4,5, hasilnya itu 0,21 ampere. Di sini kita juga sudah mendapatkan I3, maka langsung saja substitusi I1 sama dengan 1,3 ampere dan I3 sama dengan 0,21 ampere ke persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1 diperoleh I2 sama dengan, masukkan saja I3-nya ini 0,21 ampere dikurangi I1. I1-nya ini 1,3 ampere, hasilnya yaitu negatif 1,09 ampere. Dikarenakan di sini I2-nya kita dapat hasilnya negatif, maka arah loopnya itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.